Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cerita Sahabat, ceritanya para sahabat. Kali ini Cerita Sahabat mau bercerita. Ini ada cerita titipan ya. Nggak tahu ya, ini aduh belum apa-apa aku udah ini ya. Aku ngebayangin soalnya ya. Ngebayangin. Aku gampang ini ya, gampang larut sama cerita orang. Karena ketika seseorang bercerita atau curhat atau berbagi pengalaman ke aku itu suka larut sama ceritanya dan apa ya terbayang aku ada di posisi dia gitu. Jadi ini ada sobatnya celoteh cerita bahwa kenapa hidupnya dia tuh dari lahir sudah penuh penderitaan ini menurut yang punya cerita. Jadi dia terlahir dari orang tua yang mungkin kalau dibilang sederhana sih enggak ya, malah cenderung serba kekurangan ya, bisa dikatakan miskin lah menurut yang punya cerita gitu. Karena dari kecil dia enggak, ya hampir enggak pernah yang apa eh, enggak enggak selalu bisa merasakan jajan gitu loh. Maksudnya ketika dia mau jajan ya tidak selalu bisa gitu. Dan dia dari eh, keluarga buruh tani ya, ayahnya petani tapi bukan memiliki sawah sendiri, jadi cuma buruh tani, dan ibunya itu hanya seorang pengrajin, ya pengrajin biasa, bukan bukan pemilik apa gitu, jadi hanya buruh lah gitu. Kalau nggak salah nih mamahnya pengrajin tikar, jadi dia lahir gitu, dia punya uh, adik satu, atau ya diceritakan sini adiknya laki atau perempuan gitu, cuman dia rumahnya sederhana ya, dia itu tidur di atas ranjang ranjang kayu dan sama tikar gitu, cuman jadi sekolah juga ya naik turun mungkin ya, maksudnya uh, ya dengan keterbatasan gitu, tapi untungnya si sobatnya celoteh nih diberi Tuhan itu kecerdasan yang luar biasa, jadi selalu ranking satu ya, walaupun dia itu apa ya, jadi kalau dia mau berangkat sekolah itu dia ke warung dulu itu naruh jajanan apa gorengan gitu yang digoreng mamahnya gitu, pokoknya eh, nggak merasakan masa kecil atau masa sekolah yang seperti teman-temannya gitu kan, pulang sekolah juga dia harus narikin uang kue yang tadi pagi dia taruh di warung-warung. Jadi intinya dia selalu ya berjualan lah sebisa mungkin gitu kan. eh jadi apa ya, eh yang bikin pedih lagi ya, jadi walaupun mungkin ya, mungkin sobat-sobat juga setuju kalau kita terlahir dari keluarga yang sederhana, tetapi kalau keluarganya itu bahagia gitu, maksudnya eh, ada tawa di situ, ada canda di situ, mungkin apa yang dirasa kurang di hidup kita itu nggak terlalu itu ya, nggak terlalu berasa ya. Tapi kalau ini mohon maaf ya, kalau udah hidup susah terus orang tuanya bertengkar terus ya, mungkin bertengkar ya karena masalah ekonomi, karena nggak semua orang kan sabar ya bisa menghadapi ekonomi yang apa ya, serba kekurangan gitu. Jadi eh, mam, apa bapaknya tuh
pemarah ya, temperamen. Jadi dia suka, ya aku nggak nanya sih, di orang apa, mamahnya itu suka apa, kena kekerasan dalam rumah tangga atau enggak. Karena, ngebaca ceritanya aja aku udah nggak sanggup gitu loh, apalagi aku bertanya gitu kan. Apalagi ceritanya kan ini ya dari kecil ya, hidup sengsara dengan keluarga yang bisa dikatakan ya berantakan, pada akhirnya berantakan. Jadi, eee, apa ya, eee, ada baiknya, eee, anak apa ya, sobatnya celoteh ini lahir dari keluarga seperti itu, tapi dia nggak patah semangat, nggak malu untuk berjualan gitu. Jadi akhirnya mamahnya tuh berangkat ke Jakarta untuk kerja ya demi memperbaiki ekonomi, tapi ternyata itu di situ tuh nggak, masalahnya bukan selesai, tapi tambah jadi masalah karena akhirnya bapaknya kan pasti cemburu ya, mamanya kerja di Jakarta padahal, eee, kerja juga untuk membiayai sekolah si sobatnya celoteh dan adiknya. Jadi akhirnya, eee, gimana ya, akhirnya keluarganya bercerai. Jadi sampai SMP juga ya kayak gitu, dia selalu berjualan. Jadi hidupnya memang susah terus ya, dari kecil, dari dia lahir dia susah. Jadi dia merasa itu kenapa hidup dia itu selalu sengsara gitu. Ya, gini ya, menurut sobat celoteh ya, ini mudah-mudahan tidak menyinggung tapi bisa menginspirasi siapapun. Jadi kalau kita lahir dari keluarga yang serba kekurangan, aduh, kayak kayaknya aku nggak ini deh, bisa sih aku kesian. Aduh, aduh, aduh. Jadi, kalian terlahir dari orang susah, tapi jangan mau sampai mati susah. Artinya, eee, harus berusaha gitu, kita kita lahir susah, tapi mati jangan sampai kita susah. Sepanjang Tuhan kasih kita jalan ya terus berusaha gitu kan, berusaha dengan apa yang kita punya gitu. Nah, begitupun dengan si sobatnya celoteh ini, jadi dia kerja gitu kan. Nah, kerja sudah enak lah gitu kan, tetapi, eee, ya kerja di mana ya, di Jakarta lah gitu mungkin jadi, tapi akhirnya, eee, apa ya, ketika karir dia sudah naik, dia mendapatkan satu sosok yang menurut dia itu bisa dijadikan panutan gitu kan, ternyata malah, menjerumuskan dia atau menikam dia dari belakang, akhirnya dia keluar dari kerjaan dengan membuat laporan-laporan palsu tentang dia lah gitu kan. Jadi dia keluar gitu, terus akhirnya dia jadi sekarang, sedang berusaha untuk berjualan gitu kan. Tapi belum ada jalannya, ya mudah-mudahan sobat celoteh bisa membantu nanti diarahin cara membangun, eee, bisnis, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat nanti kalau ketemu, paling enggak dikasih, arahan bagaimana cara mengembangkan usaha. Nah, aduh, jadi apa ya, kayaknya kayaknya aku nggak sanggup ya, karena ceritanya itu, eee, nggak nggak bisa aku ceritain semuanya karena emang gimana ya, intinya ya jika kalian itu sedang diuji, ya kalian terlahir karena gini, kita terlahir tidak bisa memilih ya, dari orang kaya, dari orang miskin, dari golongan A, B, C gitu kan. Tetapi kita mati bisa memilih dengan cara kita mati seperti apa. Kan.
Kita mati dengan meninggalkan kebaikan-kah? Kita mati dalam keadaan miskin-kah? Kita mati dalam keadaan kaya-kah? Itu kita masih bisa punya pilihan untuk diri kita. Jadi kalau kita terlahir dari keluarga yang tidak mampu, bukan berarti itu berhenti sampai situ dan kita tidak bisa atau tidak mau merubah hidup kita. Setiap orang yang diuji pasti Tuhan punya apa ya, punya tujuan khusus lah, tujuan lain lah, kenapa gitu kan. Ya kan, jadi itu mudah-mudahan bisa jadi motivasi. Kita terlahir miskin, tapi kita jangan mati miskin. Artinya kenapa mati nggak boleh miskin ya, karena orang selalu bilang, ya aku nggak tahu ya kalau pandangan orang lain, kalau orang lain tuh selalu bilang apa yang ngoyo banget nyari duit, uang nggak dibawa mati. Ya memang kita nggak bawa mati ya, tapi mati perlu uang. Kita sedekah perlu orang buat apa, perlu uang ya. Menurut sobat celoteh ya, kita apalagi kita orang muslim ya, atau orang manapun lah, ya harusnya kita bisa berlebih, karena apa, dengan berlebih ya insya Allah kita bisa membantu sesama yang memerlukan. Itu aja cerita kali ini ya, mungkin solusi yang lainnya sobat celoteh akan langsung berkomunikasi sama yang punya cerita, karena memang banyak hal yang tidak bisa disampaikan semuanya sama celoteh sahabat, karena ini aduh aku udah menguras emosi banget ini kalau yang kayak gini. eh Mudah-mudahan ini bermanfaat, menginspirasi dan merubah pola pikir kita. Ini ceritaku. Mana ceritamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.